Radio Tidar Talk Show bersama Bawaslu Kabupaten Magelang. Sembilan 94,3 FM Radio Tidar, radio nomor 1 di Jawa Tengah. Halo, selamat siang sahabat Tidar. Ada Dea nih ya di ngantornya Radio Tidar, dan ternyata sesuai sama janji Dea tadi, dia sudah kedatangan dari Bawaslu Kabupaten Magelang nih. Karena memang sahabat Tidar pasti tahu dong ya, kalau pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS itu sebenarnya punya peran krusial dalam pelaksanaan pemilu 2024 yang ternyata tinggal menghitung hari. Jadi di talk show siang hari ini dia sudah kedatangan Bapak Muhammad Hafid. Betul Bapak, selaku koordinator divisi SDM dan Diklat sebagai narasumber di talk show Bawaslu Kabupaten Magelang siang ini. Oke, jadi sebelum dia tanya-tanya terkait pemilu tahun ini ya, Bapak Muhammad Hafid mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu dengan sahabat Tidar, bisa disapa dulu. Baik, halo, selamat siang sahabat Tidar. Perkenalkan, saya Muhammad Hafid, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Pendidikan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Magelang periode 2023-2028. Oke, baik. Bapak Hafid sehat ya siang hari ini? Sehat, alhamdulillah Mbak Dia, sehat. Oke, bagaimana dengan detik-detik menjelang pemilu ini? Kira-kira sudah ada pelanggaran di wilayah Kabupaten Magelang atau bagaimana nih Pak terkait kinerja Bawaslu? Alhamdulillah sampai saat ini kondisi Kabupaten Magelang secara umum kondusif, aman dan terkendali. Kalaupun ada pelanggaran, karena memang Bawaslu saat ini prinsip awal atau prinsip dasarnya adalah pencegahan, sehingga pelanggaran-pelanggaran bisa lebih diminimalisir. Prinsip pencegahan kami lakukan diantaranya dengan memberikan syarat dan perbaikan serta himbauan kepada para peserta pemilu. Dan alhamdulillah di wilayah Kabupaten Magelang peserta pemilu sangat kooperatif dengan baik dengan Bawaslu maupun mungkin juga dengan pihak KPU selaku penyelenggara pemilu. Oke, Pak Muhammad Hafid. Nah, kalau gitu langsung saja ya buat sahabat Tidar yang mungkin mau bertanya dengan Bawaslu Kabupaten Magelang nih terkait sama pemilu, bisa langsung tanya aja di nomor WhatsApp 0878 0878 930. Kalau gitu langsung saja dengan Pak Hafid ya, sesuai dengan tema di talk show siang hari ini tentang PTPS. Nah, sebenarnya apa sih Pak Hafid PTPS? Mungkin bisa diedukasi kepada sahabat Tidar. Baik, Mbak Dea, merujuk kita pada Perbawaslu, Peraturan Bawaslu nomor 1 tahun 2020, pasal 1 ayat 11. Pengawas tempat pemungutan suara yang selanjutnya kemudian disebut atau dikenal sebagai pengawas TPS atau PTPS adalah petugas yang dibentuk oleh panitia pengawas pemilu Panwaslu kecamatan. Jadi Panwascam, panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan, untuk membantu Panwaslu kelurahan desa atau biasa dikenal sebagai PKD. Baik Pak, lalu sebenarnya ada berapa jumlah PTPS di wilayah Kabupaten Magelang sendiri Pak? Sesuai dengan jumlah TPS yang ada di wilayah Kabupaten Magelang, Mbak Dia, jumlah PTPS di wilayah Kabupaten Magelang terdiri berjumlah 4.407 orang PTPS. Oh, banyak sekali ya Pak ya. Dari berbagai latar belakang, betul Mbak. Terdiri dari berbagai latar belakang agama atau kepercayaan, profesi juga pekerjaan. Dari 4.407 orang tersebut, bila diklasifikasikan berdasarkan gender, laki-laki berjumlah 2.752 orang dan perempuan berjumlah 1.655 orang. Baik Pak, lalu ke pertanyaan berikutnya, sebenarnya tugas PTPS itu apa saja Pak? Baik, beberapa yang menjadi tugas PTPS. Yang pertama, PTPS bertugas mengawasi persiapan pemungutan suara. Yang kedua, PTPS bertugas mengawasi pelaksanaan pemungutan suara. Selanjutnya yang ketiga,
PTPS bertugas mengawasi persiapan penghitungan suara. Yang keempat, PTPS bertugas mengawasi pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS atau panitia pemungutan suara. Oke, lalu wewenang apa saja yang dimiliki oleh pengawas TPS, Pak? Ada 3 kewenangan yang dimiliki oleh pengawas tempat pemungutan suara, Mbak Dea. Yang pertama, pengawas TPS berwenang menyampaikan keberatan dalam hal dugaan pelanggaran. Jadi, kalau misalnya ada pelanggaran di TPS, maka pengawas TPS berwenang atau punya wewenang untuk menyampaikan keberatan, baik itu pelanggaran, kesalahan, dan atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara. Kewenangan PTPS yang kedua, Mbak Dea, pengawas TPS berwenang menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara. Selanjutnya yang ketiga, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Tentunya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu di level atau tingkatan TPS. Itu, Mbak Dea. Baik, sudah sangat detail ya penjelasan dari Bapak Muhammad Hafid selaku Koordinator Divisi SDM dan Diklat. Nah, untuk sahabat Tidar yang mungkin masih belum begitu paham kalau PTPS itu sebenarnya apa, lalu perannya seperti apa dalam pelaksanaan pemilu tahun ini, langsung saja bisa bertanya ya di sesi talk show siang ini di 0878 0878 9430 masih akan dia lanjut setelah yang satu ini. 94,3 FM. 94,3 FM Radio Tidar, radio nomor 1 di Jawa Tengah. Selamat siang sahabat Tidar, kembali dengan Dea Aderia di sini. Dia sudah bersama dengan Bawaslu Kabupaten Magelang. Di sini sudah ada Bapak Muhammad Hafid selaku Koordinator Divisi SDM dan Diklat, dan juga sudah menyusul ya Bapak M. Anwar Dwi Holid sebagai pegiat pemilu. Apakah benar, Bapak? Yeah. Oke ya. Di siang hari ini dari Bawaslu Kabupaten Magelang akan memberikan ilmu tentang sebenarnya PTPS itu apa begitu ya. Nah, jadi kali ini dia mau berkenalan dulu dengan Bapak M. Anwar Dwi Holid ya yang baru saja datang. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Dea. Selamat siang sahabat Tidar semuanya. Ya Bapak, sehat di siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, mohon maaf tadi agak terlambat karena di jalan agak ramai ya lalu lintas ya. Iya, tidak apa-apa Pak ya. Yang penting sudah siap ya untuk mengedukasi sahabat Tidar. Alhamdulillah, semoga nanti kita bisa belajar bersama-sama. Iya, terkait dengan pemilu dan khususnya tentang tugas dari PTPS ya, Iya. Pak. Ya, Bapak Anwar ini sebagai pegiat pemilu. Nah, sebenarnya mungkin bisa diberitahukan juga ke sahabat Tidar, pegiat pemilu itu tugasnya seperti apa begitu? Ya, jadi Mbak Dea dan sahabat Tidar semuanya, bahwa pegiat pemilu yang dimaksud di sini adalah anggota dari APD atau Alumni Akademi Pemilu dan Demokrasi. Yeah. Jadi kami beberapa alumni komisioner Bawaslu maupun alumni komisioner Panwascam, alumni komisioner KPU yang kemudian sudah tidak bertugas sebagai penyelenggara pemilu, sebagian tergabung dalam organisasi APD atau Akademi Pemilu dan Demokrasi yang berkontribusi mensukseskan pemilu 2024 dari luar sistem, karena kami sudah tidak bertugas sebagai penyelenggara pemilu. Artinya tugas kami di periode sebelumnya kan sudah selesai, sehingga kita membantu dari luar sistem begitu. Nah, tentunya membantu dari luar sistem ini karena beberapa alumni komisioner Bawaslu maupun alumni komisioner KPU yang dulu pernah bertugas menjadi penyelenggara pemilu ini kan ketika menjabat baik 1 periode 2 periode itu mereka mendapatkan edukasi yang cukup, pembinaan, bimbingan dari pimpinan Bawaslu maupun KPU pada waktu itu, sehingga ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman ini sangat disayangkan apabila tidak kemudian dimanfaatkan dan ditularkan kepada masyarakat secara luas, sehingga kami tetap berkontribusi ikut membantu mensukseskan pemilu walaupun dari luar sistem gitu.
Oh baik Pak, berarti Pak Anwar ini merupakan mantan komisioner Bawaslu ya Pak? Kami mantan komisioner Bawaslu Kabupaten Magelang periode 2018-2023. Oh ya, baik. Oke, langsung saja kita ke materi di siang hari ini ya, sahabat Tidar dan Pak Hafid dan juga Pak Anwar membahas tentang pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS yang ternyata punya peran krusial nih dalam pemilu yang tinggal menghitung hari ya. Karena menurut dia juga pemilu tahun ini sepertinya terpanas dari debat-debatnya ya Pak. Mungkin langsung saja dia ke pertanyaannya, sebenarnya PTPS itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan kembali Pak Hafid. Baik, terima kasih Mbak Dia, satu pertanyaan yang bagus sekali. Di PTPS adalah merupakan satu organ atau jajaran terdepan bagi kami lembaga penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu atau Panwascam. PTPS seperti saya tadi sampaikan, kalau kita merujuk pada Bawaslu nomor 1 tahun 2020 pasal 1 ayat 1, PTPS atau pengawas tempat pemungutan suara adalah petugas yang dibentuk oleh panitia pengawas pemilu atau Panwaslu kecamatan untuk membantu Panwaslu kelurahan atau desa. Jadi beliau-beliau yang beberapa hari kemarin, yang 1 hari yang lalu dilantik, PTPS Kabupaten Magelang adalah garda terdepan pengawasan kami di pemilu 2024 ini Mbak Dea. Oke Pak, tadi juga sudah dibahas ya di sesi awal tentang tugasnya. Lalu lanjut Pak ke kewajiban dari PTPS sendiri itu apa saja? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Hafid atau Pak Anwar bergantian. Ya, jadi mohon izin Pak Hafid rekan kami bahwa pengawas TPS ini merupakan garda terdepan pengawasan pemilu. Jadi secara hierarki dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini kan penyelenggara pemilu kan terbagi jelas menjadi 3 lembaga. Iya. Nah, salah satunya adalah Bawaslu. Nah, di Bawaslu ini ada hierarki kelembagaan mulai dari Bawaslu RI di tingkat pusat, kemudian ada Bawaslu Provinsi, ada Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, ada Panwaslu Desa, dan yang paling bawah tingkatnya adalah pengawas TPS. Kami secara pribadi mengucapkan selamat atas keberhasilan Bawaslu Kabupaten Magelang bersama jajaran 21 Panwaslu Kecamatan. Jadi cukup banyak Mbak Dea, bahwa di Kabupaten Magelang ada 21 kecamatan yang telah berhasil membentuk ada 4.407 pengawas TPS. Ini bukan pekerjaan yang mudah tentu, karena untuk menjadi seorang pengawas TPS ini kan diperlukan persyaratan-persyaratan yang memenuhi kualifikasi sesuai aturan undang-undang. Misalnya harus berusia 25 tahun, kemudian harus lulusan SMA, setidaknya punya pengalaman ya di kepemiluan, itu kan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Dan untuk itu sekali lagi kami mengucapkan selamat atas terbentuknya. Namun ini kan belum berhenti karena baru dilantik kemarin ya Pak Hafid ya. Nah, artinya belum berhenti ini, bahwa jajaran pengawas pemilu di tingkatan di atasnya, dalam hal ini adalah Bawaslu Kabupaten Magelang, kemudian Panwaslu Kecamatan, ini masih perlu melakukan bimbingan, bintek, kemudian rapat koordinasi untuk apa? Membina, memberikan pengetahuan, wawasan kepada jajaran pengawas yang nanti ditugaskan di tingkat TPS itu sampai betul-betul mahir dalam rangka memahami regulasi kepemiluan. Jadi yang paling utama dan yang pertama adalah bagaimana seorang pengawas pemilu di tingkat TPS atau PTPS ini memahami betul tugas, fungsinya beliau-beliau ini dilantik menjadi pengawas TPS. Nah, itu tentunya harus merujuk pada undang-undang. Ya, jadi di Undang-Undang 7 tentang pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di pasal 114 itu sudah dijelaskan bahwa pengawas TPS itu mempunyai tugas yang pertama mengawasi persiapan pemungutan suara, kemudian bertugas mengawasi pelaksanaan pemungutan suara,
Kemudian bertugas mengawasi persiapan penghitungan suara. Yang keempat atau D ya, mengawasi pelaksanaan penghitungan suara. Kemudian yang E, mengawasi pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPS. Jadi wilayah tugasnya PTPS ini satu orang petugas pengawas bertanggung jawab mengawasi satu TPS. Ya. Nah, pengawasannya itu sejak dari mana? Karena ini dibentuk ini bertugas masa aktifnya 1 bulan, sekitar 23 hari sebelum hari pungut hitung dan 7 hari setelah hari pungut hitung. Nah, mereka ini memastikan bahwa persiapan TPS ini betul-betul disiapkan secara matang oleh kawan-kawan penyelenggara, panitia penyelenggara pelaksana, dalam hal ini adalah KPPS, yaitu jajaran KPU begitu. Jadi sebelum hari H pemungut hitung itu harus betul-betul dipastikan persiapannya sudah matang. Nah, yang memastikan di tingkat TPS ini adalah PTPS ini. Nah, setelah dipastikan persiapannya matang, lokasi TPS-nya sudah sesuai aturan, misalnya aksesibel tidak terhadap disabilitas dan seterusnya, termasuk apakah DPT-nya ini sudah ditempel atau belum. Ini semuanya yang memastikan proses persiapan terbangunnya TPS ini itu adalah pengawas TPS. Kemudian tadi terkait dengan mengawasi pelaksanaan. Jadi pada saat pelaksanaan pungut hitung dimulai jam 7 pagi ya, kemudian ada pengambilan sumpah anggota KPPS, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian mempersiapkan membuka kotak suara, sampai kemudian ada masyarakat yang hadir menggunakan hak pilih, memastikan masyarakat semuanya terlayani. Itu semuanya juga menjadi tanggung jawab di bawah pengawasan pengawas TPS. Sampai nanti di akhir adalah penghitungan hasil itu, kemudian dilakukan pembuatan berita acara. Hasil dan berita acaranya ini nantinya juga akan dikirim naik berjenjang dari TPS ke PPS, kemudian dilakukan rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Ini semuanya kan harus dilakukan pengawasan supaya apa? Tidak terjadi kecurangan baik yang dilakukan oleh penyelenggara sendiri maupun dilakukan oleh peserta pemilu. Sehingga diharapkan dengan adanya pengawas TPS ini, ya, pemilu yang dihasilkan nanti betul-betul kredibel dan demokratis sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. Baik ya. Pak, sudah sangat jelas tentang penjelasan dari tugas PTPS, lalu PTPS apa, jumlahnya juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Hafid juga. Lalu tadi kan Bapak berbicara tentang penyelenggara pemilu ya tadi Pak Anwar dan Pak Hafid. Nah, sebenarnya yang orang awam tahu itu penyelenggara pemilu biasanya hanya KPU, Bawaslu, dan ya kita aja nih yang nyoblos-nyoblos aja gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan atau diberitahu nih ke sahabat Tidar, sebenarnya penyelenggara pemilu itu ada lembaga apa saja? Monggo silahkan dari Pak Hafid. Baik, terima kasih Mbak Dia. Pertanyaan yang menarik sekali. Namun sebelumnya saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Anwar tadi mengenai kewajiban PTPS. Kewajiban PTPS diantaranya menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan atau Desa, atau biasa kita singkat dengan PKD. Nah, kewajiban yang selanjutnya menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan atau Desa. Namun harus ingat bahwa PTPS juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Ya. Kembali ke pertanyaan Mbak Dia mengenai penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu sebetulnya siapa saja sih? Bisa kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di sana diamanahkan bahwa penyelenggara pemilu terdiri atas 1. KPU atau Komisi Pemilihan Umum, yang kemudian secara hierarkis ke bawah
dari mulai tingkat pusat ada KPU RI, kemudian KPU provinsi, turun kemudian ke KPU kabupaten atau kota, dan di tingkat kecamatan disebut dengan PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan. Sementara di tingkat desa disebut dengan PPS atau Panitia Pemungutan Suara. Selanjutnya yang berada di garda terdepan KPU adalah KPPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Di satu TPS ada 7 personil atau 7 orang. Setiap TPS ada 7 KPPS terdiri dari 1 ketua dan 6 anggota. Nah, berikutnya lembaga penyelenggara pemilu yang lain adalah Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu. Dengan strukturnya yaitu dari pusat Bawaslu RI, kemudian di tingkat provinsi Bawaslu Provinsi, selanjutnya ada Bawaslu Kabupaten Kota untuk hierarki ke bawahnya. Nah, kemudian di tingkat kecamatan ada Panwascam, Panitia Pengawas Pemilu di tingkat kecamatan, atau biasa kadang orang menyebut sebagai Panwaslucam. Hierarki berikutnya yaitu PKD, Pengawas Pemilu Kelurahan atau Desa. Nah, di garda terdepan kami yaitu tadi yang kita tema kita pada siang ini, sahabat Tidar, yaitu PTPS atau Pengawas TPS. Selanjutnya mungkin yang publik belum begitu mengenal lembaga penyelenggara pemilu adalah DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yaitu dewan yang punya kewenangan memeriksa, menangani, dan menyidangkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu atau KPU, sampai hierarki ke bawah. Gitu, Mbak Dea. Baik Pak, lalu untuk PTPS sendiri cara kerjanya seperti apa Pak Anwar? Mungkin bisa dijelaskan? Jadi cara kerjanya pengawas TPS itu begini Mbak Dea, seluruh jajaran pengawas pemilu itu secara hakikat itu tugasnya sama. Hanya saja karena ini hierarkinya, cakupan wilayah kerjanya yang berbeda sehingga ada batasan-batasan. Misalnya begini, misalnya ketika pengawas TPS itu kan mereka tidak mempunyai dukungan supporting system sekretariat seperti punya kasek, kemudian bendahara, staf kan enggak. Jadi karena tugasnya hanya di tempat TPS dan bekerja hanya 1 orang. Ini tentunya berbeda ketika pekerjaan anggota Bawaslu Kabupaten yang ada dukungan supporting system dari sekretariat, ada koordinator sekretariatnya, ada bendahara, ada staf-stafnya dan seterusnya. Nah, fungsi utama dari pengawas pemilu secara hakikat itu kan yang pertama adalah melakukan pengawasan, yang kedua melakukan pencegahan, yang ketiga melakukan penindakan pelanggaran. Nah, pelanggaran-pelanggaran itu sendiri dalam pemilu kan ada beberapa macam jenis. Yang pertama ada pelanggaran administratif, yang kedua ada pelanggaran pidana, yang ketiga ada pelanggaran kode etik. Nah, pelanggaran administratif yang pertama itu kan pelanggaran yang berkaitan dengan kesalahan secara administrasi dalam proses pemilu. Ya. Karena pemilu kita ini kan kegiatannya banyak yang merupakan kegiatan-kegiatan administrasi, tulis-menulis dan seterusnya. Nah, KPPS itu mulai dari misalnya mengisi daftar hadir, kemudian sampai kemudian terbit berita acara hasil pemungutan suara, itu kan banyak kegiatan administrasi. Nah, di situ ada potensi muncul kerawanan kesalahan. Nah, ketika terjadi kesalahan itu bisa menjadi pelanggaran administrasi pemilu. Oleh karena itu, pengawas pemilu khususnya PTPS ini harus betul-betul memahami regulasi. Dalam hal ini misalnya ketika pungut hitung itu selain dasar utamanya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan proses pemilunya itu sendiri kan dijabarkan kemudian dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023
yang terbaru. Nah, di situ juga sudah ada lampirannya terkait dengan belangko-belangko yang harus diisi di TPS sampai kemudian misalnya dinaikkan di rapat rekapitulasi di tingkat PPK, kecamatan sampai rekapitulasi tingkat kabupaten, KPU daerah sampai rekapitulasi nasional. Semuanya kan sudah ada belangko-belangkonya. Nah, ini kunci utamanya ya, kebenaran perolehan pemilu nasional itu kan dari bawah. Dari per TPS itu, sehingga pengawas TPS ini ketika sudah memahami regulasi-regulasi terkait dengan pelaksanaan pemilu, utamanya di tahapan pungut hitung ini, harus bisa memastikan jangan sampai di TPS itu tidak terjadi memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran begitu. Yang pertama pelanggaran administrasi tadi. Apabila ada potensi akan muncul suatu pelanggaran, maka harus dilakukan pencegahan. Jadi dicegah dulu biar tidak terjadi pelanggaran. Nah, apabila sudah dicegah tapi kemudian masih tetap terjadi pelanggaran, maka harus dilakukan penindakan. Begitu. Nah, setiap pengawas TPS ini kan bertanggung jawab di setiap satu TPS. Namun kewenangannya kan terbatas. Nah, misalnya nanti di situ ada sengketa misalnya ya. Ketika penghitungan suara misalnya antara saksi partai A dengan saksi partai B berselisih kemudian terjadi sengketa, yang menyelesaikan penyelesaian sengketa itu kan secara undang-undang kewenangannya di Bawaslu, karena yang mempunyai mekanisme pelaksanaan penyelesaian sengketa baik antar peserta pemilu maupun peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, karena ini aturan undang-undang. Namun ketika tahun kemarin kami masih bertugas di Bawaslu, kewenangan terkait dengan penyelesaian sengketa, utamanya penyelesaian sengketa antar peserta, itu sudah kita berikan mandat kewenangan kepada Panwaslu kecamatan. Artinya misalnya nanti di TPS itu mohon maaf misalnya terjadi perselisihan, geger karena salah persepsi, ini surat suara ini sah atau tidak sah antara saksi A, partai A dengan partai B ini berselisih. Kemudian di situ terjadi kegaduhan. Ini pengawas TPS ini harus segera berkoordinasi naik dengan Panwaslu desa dengan Panwaslu kecamatan, sehingga nanti Panwaslu kecamatan akan meluncur turun ke lokasi TPS untuk menyelesaikan penyelesaian sengketa antar peserta semacam itu. Dan itu harus diadministrasikan. Jadi penyelesaian sengketanya itu harus diadministrasikan, tercatat permasalahan yang disengketakan apa, kemudian putusannya apa begitu. Nah, termasuk ketika harus melakukan penindakan pelanggaran, baik itu pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana misalnya, ada ini satu contoh misalnya, ada salah satu KPPS kemudian menghalang-halangi warga masyarakat untuk menggunakan hak pilih misalnya. Itu kan sudah masuk ke pelanggaran pidana pemilu, karena ada ketentuannya di undang-undang. Nah, hal-hal semacam ini tidak bisa kemudian langsung pengawas TPS ini melakukan penindakan secara sendirian. Dia harus berkoordinasi naik, karena proses yang namanya penindakan pelanggaran pidana pemilu itu juga harus melalui proses-proses yang diatur dalam peraturan Bawaslu tersendiri. Apakah kemudian itu nanti melalui Gakumdu, ya harus melibatkan penyidik dan jaksa, sehingga nanti putusannya tentu harus melalui sidang di pengadilan. Saya kira itu gambaran pengawas TPS ini memang garda terdepan pengawasan, namun kewenangannya tentu terbatas, tidak seperti jajaran pengawas pemilu yang berada di tingkatan lebih atas begitu. Baik, Pak. Lalu mengapa pemilu ini harus diawasi oleh pengawas ya? Begitu pertanyaan dari saya sih sebenarnya ini. Oh, kenapa harus diawasi? Iya, kenapa pemilu harus diawasi oleh PTPS? Ya, karena kalau tidak diawasi, nanti apabila terjadi kecurangan, ada terjadi misalnya kong kali kong antara penyelenggara KPPS dengan salah satu saksi partai politik yang hadir misalnya, karena kadang dalam satu TPS itu tidak semua saksi hadir.
Oh, ya. Bisa jadi yang hadir hanya salah satu dari partai politik tertentu atau dari pasangan calon tertentu. Itu bisa terjadi permufakatan yang kemudian menabrak undang-undang begitu, Mbak. Oh, ya. Sehingga perlu ada petugas yang mempunyai posisi netral, berintegritas, dan yang mengedepankan penegakan aturan kepemiluannya itu. Nah, itulah tugas utama dari seorang pengawas pemilu. Sehingga pengawas pemilu ini tidak boleh berpihak. Berpihaknya tidak boleh berpihak pada peserta, tapi juga tidak boleh berpihak pada kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran. Sedikit apapun pelanggaran yang dilakukan dalam TPS itu harus dilakukan penindakan, harus dilakukan tindak lanjut oleh pengawas, apakah ini nanti akan diproses ataukah dihentikan. Nah, ini harus ada tindak lanjut. Dan dengan adanya pengawas itu maka masyarakat itu lebih menganggap pemilu itu lebih kredibel begitu. Oke. Oh ya, berarti dari kredibilitas penyelenggaranya juga nanti dari PTPS-nya juga ya tergambarnya. Baik, lalu kepada Pak Hafid satu pertanyaan lagi ya Pak. Sebenarnya tujuan umum dari pengawasan pemilu ini apa sih Pak? Baik Mbak Dea dan sahabat Tidar yang saya hormati, menarik sekali apa yang ditanyakan oleh Mbak Dea, juga yang disampaikan oleh Pak Anwar tadi. Sebelum masuk ke jawaban yang ditanyakan oleh Mbak Dea, terlebih saya menambahkan beberapa poin dari yang disampaikan oleh Pak Anwar tadi berkenaan dengan mengapa pemilu perlu atau harus diawasi. Jadi Mbak Dea, karena memang pemilu itu momentum penting 5 tahunan di negara kita NKRI, dan pemilu merupakan sarana untuk memilih pemimpin atau pengambil kebijakan. Meskipun sudah ada aturan, tetapi tetap saja ada potensi pihak tertentu untuk yang tidak taat pada aturan. Jadi kita mengantisipasi itu, maka pemilu harus diawasi. Kemudian pertanyaan Mbak Dea tadi mengenai tujuan pengawasan pemilu, ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, menegakkan integritas. Tadi Pak Anwar juga sudah menyinggung kaitan dengan kredibilitas penyelenggara pemilu, transparansi penyelenggaraan, dan akuntabilitas hasil pemilu itu sendiri. Berikutnya, tujuan pengawasan pemilu adalah mewujudkan pemilu yang demokratis, juga memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, atau biasa kita mengenal dengan kependekan atau singkatan luber dan jurdil, dan juga berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh atau komprehensif. Itu Mbak Dea yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan Tujuannya Pak. pengawasan pemilu di Indonesia. Baik, Pak Hafid dan Pak Anwar sudah sangat jelas sekali ya mengedukasinya tentang PTPS itu apa, lalu tugasnya apa saja. Nah, berarti dia buka sesi tanya jawabnya. Jadi untuk sahabat Tidar yang ingin bertanya terkait Bawaslu, nanti bakal dijawab sama Bawaslu Kabupaten Magelang yang sudah hadir siang hari ini. Ditunggu di nomor WhatsApp 0878 0878 94 FM Radio Tidar, radio nomor 1 di Jawa Tengah. Masih bersama dengan Dea dan juga Bawaslu Kabupaten Magelang, ditemani dengan Bapak Hafid dan juga Bapak Anwar ya. Dari Bawaslu Kabupaten Magelang sendiri sudah menjelaskan tentang pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS yang ternyata perannya sangat krusial dalam pelaksanaan pemilu tahun ini, sahabat Tidar. Nah, ternyata sudah banyak yang bertanya juga di 0878 0878 930 terkait dengan PTPS. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Ini dari Freddy di Dukun ya. Kebetulan kemarin daftar tapi tidak masuk. Nah, sebenarnya selain benefit dapat gaji, apakah anggota PTPS bisa direkomendasikan menjadi Panwascam atau bahkan bisa menjadi anggota Bawaslu di periode mendatang? Bisa dijawab oleh Bapak Hafid mungkin?
Baik, terima kasih Mbak Dia, sahabat Tidar yang berbahagia. Pertanyaan dari Pak Freddy ya, Ya, Pak. bagus sekali mengenai benefit dari menjadi PTPS. Kalau kita bicara benefit tentu adalah keuntungan imaterial atau keuntungan yang tidak berwujud materi atau finansial atau uang. Nah, di antara benefit menjadi anggota PTPS tentu yang pertama adalah menjadi pahlawan demokrasi bagi kami, garda terdepan pengawasan pemilu di tahun 2024, dan itu akan menjadi sejarah bagi pribadi masing-masing dan juga bagi kami lembaga Bawaslu. Nah, benefit yang selanjutnya tentu akan banyak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman seputar penyelenggaraan pemilu di negara kita tercinta. Benefit yang lain tentunya bisa menjadi salah satu nilai lebih seandainya nanti yang bersangkutan atau anggota PTPS tersebut ingin menjadi penyelenggara pemilu di level atasnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa penyelenggara pemilu itu bukan sistem rekomendasi atau sistem penunjukan, tapi adalah rekrutmen terbuka dari garda terdepan PTPS, kemudian naik ke Pak PKD, Panwascam, dan juga Bawaslu. Semuanya dilakukan melalui rekrutmen yang terbuka. Semua warga negara yang sudah memenuhi kualifikasi berhak untuk ikut seleksi atau mendaftar menjadi Bawaslu di semua tingkatan. Jadi bukan penunjukan atau apa itu tadi namanya Mbak De? Istilahnya rekomendasi, bukan rekomendasi atau penunjukan, tapi rekrutmen terbuka. Jadi misalnya ada Bawaslu membuka kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi tentunya. Nah, makanya semua punya hak yang sama untuk ikut mendaftar, kemudian mengikuti semua tahapan seleksi yang diadakan oleh Bawaslu. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Hafid sudah dijelaskan ya dari Bawaslu Kabupaten Magelang kepada Pak Freddy di Dukun. Selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Nur Fitria di Secang nih pemilu kemarin banyak yang ambruk karena over kerjaannya. Apakah ada langkah-langkah dari Bawaslu untuk meminimalisir hal ini supaya tidak terulang lagi? Oh iya Mbak Dia, terima kasih, pertanyaan menarik sekali bahwa berdasarkan pengalaman empiris periode penyelenggaraan pemilu yang tahun lalu banyak yang mohon maaf dalam tanda kutip menjadi korban dari para penyelenggara pemilu. Nah, langkah-langkah antisipasi tentu sudah kami lakukan khususnya di lembaga Bawaslu. Di antaranya pada saat seleksi PTPS kami benar-benar memastikan dan mengecek bahwa yang bersangkutan benar-benar sehat secara jasmani dan rohani, dan itu yang secara administratif hal tersebut dinyatakan dalam pernyataan sehat. Jadi mereka atau beliau yang mendaftar menjadi PTPS itu sudah menyatakan bahwa dirinya dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani, sehingga secara fisik maupun secara mental punya kesiapan yang maksimal nanti saat bertugas menjadi PTPS. Nah, yang kedua juga kami Bawaslu bekerja sama dengan BPJS Kesehatan berusaha untuk mengcover seandainya misalnya nanti ada terjadi insiden saat para PTPS ini menunaikan tugasnya, Mbak Dea. Baik, terima kasih sekali Pak jawabannya ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ilham di Mertoyudan. Mumpung ada Bawaslu, tanya ada di Jalan Masuk Gang ada bendera partai atau spanduk caleg mengganggu pengendara ya. Bahkan pas ada angin kencang sempat ambruk atau menyambet helm pengendara. Pertanyaan saya, apakah boleh warga langsung mencopot sendiri tanpa melapor ke Bawaslu? Apakah ada sanksi kalau kita melakukan pencopotan demi keamanan begitu? Bisa dijawab oleh Bapak Anwar, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Dia. Pertanyaan yang sangat bagus dan ini hampir sering terjadi di lingkungan kita, karena memang
walaupun dari KPU ini sudah menetapkan titik-titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye, kenyataannya karena terlalu banyaknya peserta pemilu, dari satu partai saja sekian puluh caleg misalnya, padahal ini peserta pemilunya ada 18 partai, kemudian ada calon DPD, ada calon presiden, wakil presiden, tentu alat peraga kampanye ini banyak sekali yang bertebaran di pinggir jalan. Betul. Nah, yang kadang itu menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti mengganggu lalu lintas. Namun apabila di situ kemudian terjadi gangguan-gangguan semacam itu, masyarakat kami himbau untuk tidak melakukan pencopotan secara mandiri. Karena kalau melakukan pencopotan secara mandiri akan menimbulkan perbedaan persepsi sehingga akan menimbulkan sengketa, salah paham antara peserta pemilu dengan masyarakat, yang itu nanti juga akan berpotensi kerusuhan begitu. Oleh karena itu, apabila ada hal-hal yang kemudian terkait dengan APK ini mengganggu lalu lintas atau mengganggu keindahan, ya, jajaran Bawaslu, jajaran pengawas pemilu ini kan sudah sering melakukan patroli untuk menertibkan alat peraga kampanye yang melanggar. Namun apabila kemudian masih terjadi pelanggaran atau hal yang, karena itu kan terjadi insidentil ya ketika di lapangan itu, mohon masyarakat bisa langsung berkoordinasi dengan Panwaslu terdekat, baik itu Panwaslu desa maupun Panwaslu kecamatan. Panwaslu kecamatan pun ketika kemudian itu harus melakukan penertiban juga tidak melakukannya secara personal sendiri, satu aparat datang kemudian, kan tidak, sehingga melalui mekanisme misalnya dengan aparat yang lain berkoordinasi, apakah ini perlu dibuatkan berita acara karena penertiban dan seterusnya, sehingga kita tujuannya adalah meminimalisir terjadinya potensi-potensi konflik yang mengiringi proses berjalannya pemilu. Karena keberhasilan pemilu ini kan tidak hanya kita lihat dari banyaknya warga masyarakat yang menggunakan hak pilih suaranya di TPS, tapi juga kesuksesan pemilu 2024 nanti itu ditentukan dari semua tahapan pemilu, sejak dari awal sampai nanti akhir penetapan peserta pemilu yang terpilih begitu. Baik Pak, lalu berarti ini berkaitan sama pertanyaan selanjutnya ya Pak, tentang kalau masyarakat menemukan pelanggaran pemilu, nah mungkin kita bisa melapor kemana? Harus datang ke Bawaslu? Bisa ke kantor Panwaslu kecamatan terdekat, atau bisa by phone sehingga nanti bisa ditindaklanjuti oleh aparat pengawas pemilu begitu. Baik Pak, lalu ini ada pertanyaan selanjutnya dari Lisa di Ngerajek, mau tanya, Kak, untuk saya pindah domisili KTP baru saja Kak perbarui, apakah di tempat baru saya besok melakukan pemilihannya otomatis apa saya urus dulu? Pindah domisili KTP tapi pindah ke tempat baru gitu. Baru saja mengurus pindah KTP? Ya, baru saja pindah domisili KTP, baru diperbarui. Nah, apakah di tempat yang baru saya besok melakukan pemilihannya otomatis apa saya harus urus dulu? Urusnya kemana gitu? Kalau pindah memilih itu otomatis mengurus di KPU begitu. Berarti langsung ke KPU terdekat saja ya Pak. Lalu ke pertanyaan berikutnya, ini ada yang masuk. Selamat siang Kak, saya Wendy, ingin menanyakan perihal pemilu besok, bisa dijelaskan apa syaratnya jika dinyatakan secara sah menang satu putaran itu gimana sih? Ini luar topik ya Pak sebenarnya, tapi mungkin kalau berkenan dijawab monggo. Tolong diulangi pertanyaannya. Syarat menang satu putaran itu sebenarnya bagaimana Pak? Harus terpilih 50% lebih dari suara sah nasional. Untuk pilpres kan itu pertanyaannya maksudnya. Mungkin ya Pak, ini juga tidak ada jalan. kemungkinan yang ditanyakan adalah terkait pilpres. Jadi bisa menang satu putaran yang dimaksud dalam pilpres itu apabila suaranya memperoleh 50% lebih dari suara sah nasional. Baik ya, sudah dan dijawab tersebar tadi. Itu kalau sesuai undang-undang harus tersebar di beberapa provinsi begitu, tidak hanya misalnya ngeblok di 1-2 provinsi, tapi harus menyebar.
Baik, lalu ke pertanyaan terakhir ya. Apakah saya sebagai masyarakat sipil apabila melihat pelanggaran dalam kampanye, apakah memang berhak untuk melapor? Mungkin contohnya begini Pak, terkait sama money politik ya Pak. Ini saya tambahkan pertanyaan dari saya pribadi terkait dengan adanya money politik di wilayah Kabupaten Magelang. Dari Bawaslu sendiri mungkin mempunyai langkah-langkah, bisa dijawab oleh Bapak Hafid. Baik, pertanyaan yang bagus sekali Mbak Dia, bahwa semua warga negara punya hak yang sama, termasuk dalam hal melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu. Mungkin secara lebih spesifik lagi dikatakan seperti misalnya money politik atau kalau kita kenal sebagai politik uang. Semua punya hak yang sama untuk melaporkan. Terlebih lagi jika laporan itu disertai dengan bukti dan juga saksi. Kalaupun tidak menerima laporan itu juga tetap akan kami terima. Sebagaimana kewajiban kami adalah salah satunya menerima laporan dari masyarakat. Itu Mbak Dia. Baik Pak, terima kasih. Nah itu adalah pertanyaan terakhir dari Sahabat Tidar ya. Terima kasih Pak Hafid dan Pak Anwar sudah bersedia menjelaskan. Ini yang terakhir Pak sebagai sesi penutup ya, terkait dengan PTPS. Kita kembali ke PTPS. Sebenarnya dari Bawaslu sendiri atau dari mantan komisioner ini punya harapan atau mungkin punya pesan atau saran untuk PTPS yang memang baru saja dilantik ya Pak? Ya mungkin bisa disampaikan, monggo. Terima kasih Mbak Dea. Pertanyaan yang berikutnya tadi disampaikan oleh Mbak Dea, harapan terhadap beliau-beliau yang kemarin kami lantik atau dilantik oleh Panwaslu Kecamatan sebagai PTPS. Harapan kami tentunya terus mempelajari aneka regulasi berkaitan dengan kepemiluan di Indonesia, seperti misalnya undang-undang tentang pemilu, juga membaca PKPU. Nah dalam konteks PTPS tentu misalnya PKPU nomor 25 tahun 2023 ini tentang pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian juga membaca peraturan Bawaslu juga untuk menambah pengetahuan dan juga pengetahuan atau ilmu berkaitan dengan tugas-tugas atau kinerja PTPS. Juga perlu juga melihat video tentang ketentuan pemilu, tentang simulasi pemilihan. Itu kan sekarang eranya media sosial sehingga mudah sekali bisa dicari. Juga kami berharap kepada para pengawas TPS yang saat ini sudah bisa mulai menunaikan tugasnya adalah mematuhi etika penyelenggara pemilu. Sebab TPS juga terikat dengan kode etik pemilu, misalnya netral, independen, profesional, mandiri, dan berintegritas. Juga kami harapkan pengawas TPS untuk menjaga martabat dan nama baik pengawas pemilu. Yang selanjutnya tentu karena pengawas TPS secara hierarkis berada di garda terdepan, kami dari Bawaslu selalu berharap, selalu menghimbau, menyarankan, dan menekankan agar para petugas atau pengawas TPS ini selalu berkoordinasi dengan PKD atau struktur hierarkis yang di atasnya, pengawas kelurahan ataupun desa. Juga tidak sangat kami harapkan untuk selalu juga berkoordinasi dengan para stakeholders, misalnya dengan KPPS, ketua RT, RW, kepala desa atau perangkat serta sesepuh desa di tempat para PTPS bertugas. Itu buat dia yang menjadi harapan dan himbauan serta saran kami kepada para PTPS di wilayah Kabupaten Magelang yang dilantik kemarin. Baik, terima kasih untuk Pak Hafid ya penjelasannya dan juga himbauan kepada PTPS yang baru saja dilantik. Terima kasih juga Pak Anwar sudah sangat membantu menjelaskan tentang PTPS dan juga tentang pemilu tahun ini. Jangan lupa untuk sahabat Tidar ya untuk menggunakan hak pilihnya. Besok mungkin bisa dihimbau juga dari Pak Anwar ke sahabat Tidar. Ya, baik Mbak Dia dan sahabat Tidar sekalian, Pak Hafid sedikit menambahkan untuk kawan-kawan pengawas TPS yang baru saja terlantik. Tadi sudah banyak disampaikan untuk belajar regulasi dan seterusnya. Namun saya menambahkan bahwa yang paling utama
Salah satunya adalah ketika hadir di TPS, pastikan kawan-kawan pengawas TPS ini membawa surat tugas dan identitas sebagai pengawas TPS, karena pengawas TPS ini menentukan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pungut hitung di tempat pemungutan suara. Apabila terjadi pelanggaran, terjadi sengketa, itu semuanya bergantung pada keputusan pengawas TPS-nya. Sehingga harus betul-betul memahami regulasi begitu. Iya, Sehingga kami mengucapkan selamat bertugas kepada kawan-kawan pengawas TPS dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Magelang untuk ikut berkontribusi mensukseskan pemilu 2024. Tidak hanya hadir menggunakan hak pilih di TPS, tapi ikut memantau dan mengawasi seluruh jalannya pemilu. Apabila ada potensi-potensi pelanggaran pemilu, baik pada tahapan masa kampanye ini, baik pada tahapan nanti masa tenang 3 hari sebelum pungut hitung, maupun pada hari H pungut hitung suara. Sekali lagi, apabila masyarakat Kabupaten Magelang ini menemukan dugaan pelanggaran, baik itu pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik penyelenggara maupun pelanggaran pidana pemilu, jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan pada jajaran pengawas pemilu, baik dari tingkat desa, pengawas TPS, ya, sampai Panwaslu Kecamatan maupun ke Bawaslu Kabupaten Magelang. Baik, terima kasih Pak Anwar pesannya ya. Kalau gitu sudah selesai sahabat Tidar, bincang-bincang dia dengan Bawaslu Kabupaten Magelang, sangat membantu kita, sangat mengedukasi tentang pelaksanaan pemilu 2024. Kalau gitu terima kasih untuk Pak Hafid, Pak Anwar, jangan kapok untuk mengedukasi sahabat Tidar kembali. Dan untuk sahabat Tidar jangan kemana-mana karena dia masih menemani kamu sampai nanti pukul 3 sore. 94,3